أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untaian syukur tentunya kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita terundang oleh undangan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga atas segala usaha-usaha kita, Allah senantiasa tingkatkan rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal terbaik dalam rangka menuju kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah manusia satu-satunya yang menjadi tauladan terbaik dalam kehidupan kita selaku umat muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu mauludin yuladun ala fitrah wa abawahu yuhawwidani aw yunasyirani aw yumajjisani. Setiap anak yang lahir pada dasarnya adalah di atas fitrah, yaitu fitrah Islam, fitrah tauhid. Dan kedua orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut
yang menyebabkan rusaknya segel tauhid anak-anak kita adalah lingkungan. Tidak. Rasulullah tidak menyebut bahwa yang merusak segel tauhid anak-anak kita adalah sekolah. Tidak. Tetapi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fa'abawahu, orang tuanya. Kita sebagai orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini adalah sebuah tanggung jawab besar bagi kita selaku para orang tua untuk senantiasa menjaga segel ketauhidan la ilaha illallah pada setiap anak-anak kita. Terjadinya penyimpangan terhadap segel tersebut adalah mutlak Allah akan mintai pertanggungjawabkan kepada kita sebagai orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang manusia atau seorang anak manusia segelnya masih utuh, ketauhidannya masih lurus, maka ketika mendengar panggilan hayya 'alas shalah, maka tentulah ia akan tahu apa yang harus ia lakukan. Menilik keadaan yang sekarang, bercermin pada keadaan sekarang, dan kita renungkan pada keadaan sekarang, dan juga kita belajar dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Betapa banyak anak-anak kita yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika zat yang menciptakannya, zat yang sudah mengambil persaksian ketika jauh hari sebelum anak tersebut dilahirkan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah menyampaikan, mengambil persaksian terhadap anak-anak kita pun juga termasuk kepada kita. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka pada saat itu kita menjawab, benar, kami bersaksi bahwa Engkaulah adalah Tuhan kami. Ketika yang mempunyai hak memanggil dengan panggilan terbaik 5 waktu seorang anak, kemudian dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, maka pada saat itulah dikatakan segel anak tersebut sudah rusak. Siapa yang menyebabkan kerusakan? Kembali kepada hadis tadi, orang tuanya lah yang kemudian merusaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak di antara kita yang ketika malam menjelang sebagai orang tua bilang kepada anaknya, "Nah, sudah malam, tidur, besok pagi bangun sekolah." Tetapi berapa banyak di antara kita selaku orang tua yang kemudian ketika malam menjelang kita berpesan kepada anak-anak kita, "Nah, tidur, besok pagi bangun subuh, sholat subuh berjamaah." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengusahakan anak-anak kita agar berada pada jajaran ataupun barisan para juara umum di kelasnya dengan cara menyuruhnya belajar secara maksimal, mengikutkannya kepada les-les dan lain sebagainya, itu adalah perkara yang baik. Tetapi menghadirkan anak-anak kita di barisan saf-saf sholat berjamaah adalah jauh lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa untuk urusan duniawi anak-anak kita begitu bersemangat? Padahal dunia adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang cuma sekedar, dalam bahasan lain disebut sebagai suatu senda gurau belaka. Tetapi kita begitu serius menekuninya. Pun sebaliknya, kenapa kemudian untuk urusan akhirat anak-anak kita, yang akhirat kita sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kekal dan abadi dan benar adanya, kita tidak begitu serius, bahkan seolah-olah sekedarnya saja.
Betapa banyak orang tua yang ketika menjelang zuhur pulang sekolah misalnya, adakah di antara kita yang kemudian menanyakan, "Nak, sudah sholat zuhur atau belum?" Atau sebatas, "Nak, sudah makan atau belum?" Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah gambaran yang terjadi pada anak-anak didik kita, pada anak-anak kita umumnya adalah salah satunya yang mungkin boleh jadi bisa dikatakan, bisa dikategorikan jumlah jamaah sholat zuhur terbanyak, karena jumlahnya bisa mencapai 300-an lebih jamaah. Ada di sebelah, di SMP. Setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, alhamdulillah pihak sekolah peduli dengan ini, kemudian mengagendakan untuk sholat zuhur berjamaah. Jumlah jamaah yang luar biasa, 300 lebih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari segi jumlah kita bisa berbangga, kita bisa bersyukur kepada Allah. Tetapi bagaimana dari segi kualitas anak-anak kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mulailah kita bercerita misalnya dari ketika mengkondisikan untuk wudu. 15 menit sebelum sholat zuhur, sebelum waktu zuhur, diberikan kesempatan untuk mengambil air wudu. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Sampai azan berkumandang pun tak lebih dari 5% yang kemudian sudah mengambil air wudu. Itu gambaran anak-anak kita. Kita tidak sedang membicarakan keburukan, tapi kita sedang coba berintrospeksi apa yang terjadi, realita apa yang sedang terjadi pada generasi-generasi kita. Gurunya sibuk bawa kayu dan sebagainya. Bawa kayu cuman gak berani mukul, Bapak hadirin sekalian. Mukul, tangkap Pak polisi. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam mushola, mulailah melaksanakan sholat zuhur. Apa yang terjadi? Usia anak yang sudah baligh, yang sudah berlaku baginya perbuatan baik dan buruk akan dibalas oleh Allah, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Menghadap kepada Allah, zat yang menciptakan mereka pun, na'udzubillah summa na'udzubillah, tak tahu bagaimana sikap terbaiknya. Jurus apapun bisa keluar pada saat itu, dari mulai imam takbir sampai imam salam. Itu gambaran anak-anak kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sesuatu yang sangat miris, ketika sujud sedang berlangsung, maka suara-suara nyemot keluar dari mulut anak-anak kita. Na'udzubillah. Semakin lama sujud dilakukan, semakin banyak suara-suara itu keluar dari mulut anak-anak kita. Kita akan teringat dengan firman Allah, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ketika waktu itu Bani Israel disuruh untuk salat, untuk menghadap kepada Allah, mereka enggan, maka Allah jadikan mereka kerak. Dan suara itu pernah berada di salah satu mushola yang ada di desa Bumi Makmur. Dari mana berasal? Anak-anak kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang kemudian patut disalahkan? Apakah anak-anak tersebut 100% salah? Tidak. Kesalahan terbesar adalah kembali kepada orang tuanya, selaku penanggung jawab utama atas apa yang anak-anak mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita senantiasa untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga segel tauhid la ilaha illallah pada diri setiap anak-anak kita. Jangan sampai kita lengah, karena anak adalah investasi terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Akhiri qauli hadza astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.